Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K pada tahun ini, khususnya jabatan pengadministrasi perkantoran. Soal-soal kompetensi teknis ini sesuai dengan pedoman materi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan soal-soal atau materi kompetensi teknis seleksi P3K tahun ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas jauh secara lengkap soal-soal kompetensi teknis ini, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin mendapatkan paket lengkap soal-soal yang akan diujikan pada seleksi P3K, apakah itu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk semua formasi, termasuk formasi pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional, Satpol PP, pemadam kebakaran, guru dan kesehatan, dapat menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik link tersebut, nanti akan secara otomatis terhubung kepada admin bank soal. Konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti soal-soalnya akan disesuaikan sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar, termasuk juga nanti ada paket untuk try out ya, uji coba try out soal-soal P3K. Baik rekan-rekan, kita langsung saja ke soal terkait dengan pengadministrasi perkantoran. Pada rekan-rekan yang ingin latihan soal, saya persilakan menulis pilihan jawaban yang dianggap benar di kolom komentar video ini. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, ketika menerima banyak dokumen dalam waktu bersamaan, pengadministrasi perkantoran harus memilih metode penyortiran yang paling efektif. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menyusun dokumen berdasarkan urutan penerimaan. B. Memprioritaskan dokumen yang paling mendesak. C. Menyimpan semua dokumen tanpa penyortiran terlebih dahulu. D. Menyortir dokumen berdasarkan tipe dokumen yang paling sering digunakan. Untuk soal nomor 24 ini, kira-kira pilihan jawaban yang benar A, B, C, atau D? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni memprioritaskan dokumen yang paling mendesak adalah sebuah langkah pertama yang harus diambil untuk memastikan dokumen yang penting diproses terlebih dahulu. Setelah itu, dokumen lainnya dapat disortir sesuai dengan dokumen. Nah, rekan-rekan, materi penyortiran ya, ini terkait dengan materi surat menyurat. Nah, biasanya pengadministrasi perkantoran itu terkait dengan kegiatan surat menyurat. Jadi rekan-rekan bisa juga mempelajari materi-materi terkait dengan surat menyurat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, pengadministrasi perkantoran harus mempersiapkan dokumen untuk rapat yang sangat penting. Bagaimanakah cara memastikan semua dokumen itu siap tepat waktu? A. Meminta rekan kerja untuk membantu menyelesaikan sebagian tugas. B. Menyusun rencana kerja dengan tenggat waktu yang jelas. C. Menyelesaikan dokumen sesegera mungkin. D. Mengandalkan persiapan mendadak pada hari rapat. Soal nomor 25, jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni menyusun rencana kerja dengan tenggat waktu yang jelas. Ini akan memastikan semua dokumen itu dapat disiapkan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Ini juga membantu dalam mengantisipasi kendala yang mungkin muncul. Dari ini terkait dengan dokumen agenda rapat ya, terkait dengan materi agenda rapat. Materi agenda rapat juga merupakan salah satu materi yang kemungkinan akan diujikan pada seleksi kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Kita
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 26. Pengadministrasi perkantoran harus melakukan pengelolaan dokumen digital dan fisik. Manakah cara paling efektif untuk memastikan keamanan data dari dokumen tersebut? A. Menyimpan dokumen fisik di tempat yang aman dan mengunci laci. B. Menggunakan kata sandi yang kuat untuk akses dokumen digital. C. Menyalin dokumen digital ke perangkat eksternal dan menyimpannya secara terpisah. D. Menggunakan kombinasi pengarsipan digital, terenkripsi, dan pengelolaan dokumen fisik yang aman. Ini terkait dengan materi digital, ya, dokumen digital. Ini juga salah satu materi terkait dengan jabatan pengadministrasi perkantoran. Silakan rekan-rekan untuk soal nomor 26 jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah D. Jadi kombinasi pengarsipan digital dengan enkripsi dan pengelolaan dokumen fisik yang aman, ini akan memastikan keamanan data secara maksimal, baik dari ancaman digital maupun fisik. Jadi terkait dengan dokumen digital, ya rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan serupa dan dalam pilihan jawabannya ada mengedepankan konsep digitalisasi atau e-government, maka rekan-rekan bisa mempertimbangkan pilihan jawaban itu sebagai jawaban yang benar, asalkan sesuai dengan kata kunci yang diinginkan oleh pertanyaan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 27. Ketika mengatur agenda rapat, pengadministrasi perkantoran itu harus memastikan bahwa rapat berjalan efisien. Bagaimana caranya? A. Mengundang pegawai tanpa memperhitungkan peran mereka. B. Menyusun agenda rapat yang detail dan membatasi topik yang dibahas. C. Menyusun agenda singkat dan membuka diskusi untuk topik apapun. D. Mengandalkan notulen rapat sebelumnya untuk menentukan agenda. Soal nomor 27 jawabannya apa? A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya adalah B, yakni menyusun agenda rapat yang detail dengan membatasi topik yang dibahas akan membuat rapat berjalan lebih efisien dengan fokus pada isu-isu penting tanpa terlalu banyak diskusi yang tidak relevan. Mengatur agenda rapat ini juga salah satu materi terkait dengan jabatan pengadministrasi perkantoran. Jadi rekan-rekan sekalian, ada beberapa materi memang, dan nanti ini akan kita bahas di bank soal terkait dengan materi-materi pengadministrasi perkantoran. Rekan-rekan bisa mendapatkan bank soal seperti ini lengkap dengan materinya, soal-soal hot, soal-soal teknis seperti ini, dengan menghubungi admin bank soal, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengadministrasi perkantoran bertugas untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas mereka setelah rapat. Bagaimana cara paling efektif untuk melakukan? A. Mengandalkan ingatan peserta rapat untuk melaksanakan tugas. B. Menyusun ringkasan rapat yang memuat tugas masing-masing pegawai. C. Membuat daftar tugas dalam dokumen internal tanpa mendistribusikan. D. Menyusun laporan rinci tetapi tidak mendistribusikannya kepada peserta rapat. Soal nomor 28, jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B, yakni menyusun ringkasan rapat yang memuat tugas masing-masing pegawai dan mendistribusikannya adalah cara paling efektif untuk memastikan bahwa semua orang memahami tugas mereka dengan jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 29. Bagaimanakah pengadministrasi perkantoran dapat memastikan bahwa semua dokumen yang diarsipkan itu mudah diakses ketika dibutuhkan? Jadi ini tema pengarsipan, ya. Dan nanti ini materinya memang akan masuk di dalam kompetensi teknis jabatan pengadministrasi perkantoran. A. Menggunakan sistem pengarsipan manual dan mendokumentasikannya di buku catatan. Nah, ini cara lama. B. Membuat indeks digital untuk setiap dokumen yang diarsipkan. C. Menyusun dokumen berdasarkan kategori. D. Menyimpan dokumen tanpa mengelompokkannya.
Soal nomor 29, jawabannya kira-kira apa? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B, yakni membuat indeks digital untuk setiap dokumen. Ini tentu akan memudahkan aksesibilitas dokumen kapanpun diperlukan, terutama ketika jumlah dokumen besar dan beragam. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Ke depan kita akan terus melanjutkan dan membahas. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal, termasuk juga dengan soal-soal tryout, bisa menghubungi admin kami untuk melatih skill kita dalam menjawab soal-soal seperti ini. Silakan hubungi link WA-nya, nanti akan saya bagikan. Klik linknya, nanti secara otomatis akan terhubung kepada admin bank soal. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.